Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah wa nas'alullaha tamamaha. Wassalatu wassalamu ala habibir rahmah syafi'il ummah sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi hudah ila yaumil liqa'illah amma ba'd. Yang sangat saya muliakan dan saya cintai para habaib, para kiai, alim ulama, khususnya akhirnya kiram Sayyidul Habib Hashim bin Abdullah As-Sekar, Ketua RMI Kabupaten Banyuwangi, yang sangat saya cintai dan saya banggakan, dan juga dengan program-program beliau istimewa, pengasuh atau Sahibul Bait Pondok Pesantren Bustanul Makmur yang kita banggakan. Mudah-mudahan pondok ini menjadi pondok yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluar dari pondok ini cahaya-cahaya Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara saya seperjuangan, teman-teman dari UGM, teman saya yang sangat bersemangat ini, Bapak Novianto, yang bukan saya yang mengingatkan beliau, tapi beliau yang selalu mengingatkan saya, sampai kadang-kadang saya malu mau ngangkat telepon dari beliau ini, dari semangatnya pengabdian ke agama Allah. Bapak Gatot Beliau Utomo dan Gatot Komsel, yang kita merasa mendapat penghormatan dan keberuntungan atas kerjasama ini. Terima kasih atas waktunya. Semua pihak yang mendukung terselenggaranya acara yang kita mohon kepada Allah untuk berikan manfaat, bukan hanya pondok pesantren di wilayah Banyuwangi, tapi kalau sudah bicara dunia maya, maka manfaatnya untuk umat seluruh dunia, insyaallah. Beserta ketika yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas nama Majelis Muasalah, kalau saya bisa memberikan hal itu, saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang mendukung terselenggaranya acara ini, dan kita ucapkan selamat datang kepada semua peserta. Mari jadikan 1-2 hari ini betul-betul manfaat untuk kita bersama. Berangkat dari ayat Al-Quran yang dibaca salah satu santri tadi, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Jadilah kamu ummah, satu golongan, di mana golongan tersebut mempunyai kebiasaan, aktivitas, keinginan atau hobi, yaitu mengajak untuk kebaikan, al-khair, mengajak untuk berbuat baik. Al-khair dikatakan oleh Abdul Haddad sesuatu yang membuat kita bahagia dunia akhirat, al-khair. Ya'muruna bil ma'ruf, mengajak kepada hal yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah, melarang berbuat munkar. Kemudian Allah menggarisbawahi, wa ulaika humul muflihun, hanya mereka lah yang akan menjadi orang bahagia. Wa ulaika muflihun. Jadi kalau ingin bahagia, dan semua orang di dunia nggak ada yang nggak mau bahagia, semuanya ingin bahagia. Allah memberi di sini definisi siapakah orang yang akan menjadi orang bahagia dunia
mungkin disuruh oleh Allah kecuali itu sangat istimewa. Allah nggak menyuruh kita jadilah kamu sekelompok pedagang, jadilah kamu sekelompok suatu lembaga, jadilah kamu sekelompok ini, tapi jadilah kamu sekelompok yang mau mengajak hal yang baik. Berarti ini yang paling mulia. Hadirin, untuk apa Nabi Muhammad SAW diutus? Untuk apa para nabi dan para rasul diutus? Untuk apa bumi ini diciptakan, dan untuk apa saya dan Anda diciptakan oleh Allah? Tidak ada lain, hanya untuk ini. Hanya untuk ini. Pertama, jadi kelompok ini sangat istimewa yang harus kita kerahkan pikiran kita untuk jadi seperti mereka. Karena ini yang dituju oleh Allah. Di luar sana selain Allah banyak menunjuk, jadilah kamu sekelompok ini, jadilah kamu sekelompok ini, jadilah kamu sekelompok ini, tapi tidak menjamin kelompok itu akan bahagia dunia akhirat. Tidak menjamin kelompok itu akan beruntung dunia akhirat. Tapi kelompok yang sudah ditunjuk oleh Allah pasti akan jadi kebahagiaan dan kemenangan bagi mereka. Yang pertama, yang kedua, di sini Allah mengatakan wal takum minkum ummah, kelompok, bukan seorang. Gak bisa dakwah dilakukan seorang, gak bisa. Nabi SAW manusia yang paling sempurna akalnya. Kalau ditimbang, dikumpulkan kepandaian, kecerdasan manusia seluruh dunia, tidak bisa menandingi sedikit pun kecerdasan Nabi Muhammad SAW. Manusia yang paling menguasai keadaan, manusia yang paling pandai, manusia yang paling bersih hatinya, manusia yang paling semuanya super Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kalau kita baca sejarah Nabi SAW, gak dakwah sendiri. Di situ Nabi melibatkan sahabat dan berbagai macam sahabat yang dilibatkan oleh Nabi dalam satu misi dakwah ila Allah. Yang ahli perang disuruh nyusun strategi peperangan. Rasulullah ngambil pendapat sahabat. Yang ahli bahasa direkrut oleh Rasulullah untuk ngajari bahasa Yahudi waktu itu. Yang ahli strategi diberi direkrut oleh Nabi SAW. Nabi ma yastaghni an nafsi, ma yastaghni an ashabi. Nabi tidak merasa cukup dari teman-temannya, dakwah sendiri enggak. Nabi merekrut Abu Bakar sebagai sesepuh yang hakim untuk diambil pendapatnya dan musyawarah. Hampir tiap malam dikatakan oleh guru kita Sayyidina Umar, penggagas majelis muashalah ini, dan mudah-mudahan majelis ini mendapat barokah beliau dan guru-guru kita semua. Beliau mengatakan hampir tiap malam Nabi keluar dari rumahnya pergi ke rumah Abu Bakar Siddiq musyawarah masalah agama Allah. Hampir tiap malam. Nabi merekrut ahli teknologi, ahli ekonomi, ahli strategi, direkrut oleh Nabi SAW. Pertama. Yang kedua, Nabi SAW memanfaatkan, menjadikan semua media di waktu itu untuk dakwah. Karena waktu itu keterbatasan segala-galanya, yang ada media satu-satunya untuk dakwah, berkumpulnya masyarakat, gak ada telepon, gak ada internet, yang ada pasar. Maka Nabi menjadikan pasar ini sebagai media dakwah. Datang Nabi ke pasar, dikumpulkan orang di pasar, diajak dikenalkan Islam. Di belakang beliau pamannya sendiri Abu Lahab berjalan di belakang Nabi Muhammad. Setelah Nabi mengajak orang mengenalkan kepada Allah, mengenalkan kepada akhirat untuk beriman, datang Abu Lahab. Orang sudah mulai terpengaruh. Saya pamannya, saya lebih tahu dia daripada kamu. Kamu kan baru kenal dia. Kamu pamannya, saya pamannya. Itu kurang waras orang saya. Tantangan. Ini gambaran dari tantangan yang dikatakan oleh saudara saya tadi, Pak Novi. Bagaimana tantangan dunia maya ini? Apakah bisa? Gak ada yang bisa. Gak ada yang tidak bisa. Semuanya kecil. Setan aja kecil, Pak. Apalagi godaan selainnya. Ini lagi ada syaitan kan? Dhaifah, kecil setan ini. Kenapa kok bisa menguasai? Karena tidak ada yang hak yang tampil. Sehingga seakan-akan muka itu kuat.
Jadi dicontohkan oleh beliau bagaimana suatu organisasi yang mengajar tulis atau mempunyai gemar yang sebegitu, padahal orang kecil. Kenapa? Karena hak kurang tampil, kurang aktif. Ketika hak itu tampil, maka semuanya akan hilang. Ja'al haqqu wa zahaqal batilu innal batila kana zahuqa. Batil itu akan hancur, bukan kita hancurkan batilnya. Negara kita negara hukum, nggak bisa kita semau sendiri, kita yang disalahkan. Biarkan itu batil, tugas kita tampakkan yang hak. Tampakkan yang hak, syiarkan yang hak, harus aktif itu hak. Maka batil sedikit demi sedikit akan habis dengan sendirinya. Pak Novi tadi bilang kita nggak bisa menutup media internet itu dari hal-hal yang jelek. Kita nggak bisa. Apa yang kita lakukan yang kita bisa? Mewarnai yang bagus, mewarnai yang bagus, memberi kesempatan orang untuk berbuat bagus. Kembali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat media satu-satunya untuk berdakwah adalah pasar. Maka beliau manfaatkan itu pasar berdakwah. Walaupun tantangannya dari keluarga beliau sendiri, tapi beliau tetap tahu di belakang beliau akan datang pamannya Abu Lahab yang menghancurkan dakwah beliau. Tetap beliau, tugas saya untuk menyampaikan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wabtaghu ma ataqallah daral akhirat. Manfaatkan kata Allah semua yang diberikan oleh Allah untuk akhiratmu, untuk dakwah. Waktu itu Nabi yang ada pasar, dimanfaatkan pasar untuk akhirat oleh Nabi. Di zaman kita, alhamdulillah banyak sekali kesempatan. Ada televisi, ada radio, ada internet, ada komunikasi lewat telepon. Ini semua media yang diperintahkan oleh Allah untuk kita manfaatkan demi akhirat agama Allah Subhanahu Wa Taala. Wa takum minkum ummah, satu golongan. Mudah-mudahan acara ini termasuk yang disistemkan oleh Allah. Umat ini lengkap. Umat itu golongan itu lengkap. Ada Habib Hashim, ada kiai sebagai termasuk pondok pesantren sebagai ulamanya, ada Pak Novi yang memfasilitasi dengan Telkomsel, ada pejabat pemerintah di DPR kita yang plus kiai, lengkap. Ada santrinya. Ini mungkin yang dimaksud ummah. Semuanya berkumpul, tidak ada tujuan lain untuk akhirat, untuk dakwah Nabi Muhammad, untuk syiarnya Islam dan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu sangat mulia acara ini. Saya minta setiap peserta kita lihat bagaimana semangatnya teman-teman, ya, datang. Sebelum kita, mulai kemarin beliau sudah datang ke sini, sebelumnya menyiapkan, berkunjung. Artinya mereka serius sekali. Bahkan saya kalah besar seriusnya dengan mereka. Ayo, hargai mereka. Saya minta hargai mereka. Sohibul Bait, Habib Hashim, Ustaz Ahmad, RMI sudah bekerja keras, bekerja sama, tidak sedikit biaya yang diberikan, waktu yang diberikan untuk Anda. Ayo gunakan 1 hari 2 hari ini betul-betul manfaat. Kalau saya boleh anjurkan, mari kita perbaharui niat kita. Innamal a'malu binniyat. Semua tergantung niat ya kawan. Duduk yang hadir di sini bisa jadi pulang imannya bertambah kepada Allah. Yang hadir di sini bisa jadi pulang Islamnya bertambah kuat, cintanya kepada Nabi bertambah hebat, semangat dakwahnya akan lebih besar dari sebelumnya. Karena majlis ini bukan majlisnya saya, bukan majlisnya Habib Hashim, bukan majlis RMI. Kita semuanya bukan dari Telkomsel, bukan dari UPN. Kita hanya khodam. Semua kita ini khodam, bukan dari Sohibul Bait.
Majelis ini bersambung kepada Sayyidi Habib Umar, bersambung kepada gurunya sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya bukan suatu hal yang remeh. Manfaat insya Allah, pandangan mereka di majelis ini insya Allah ada, barokah mereka di majelis ini insya Allah ada. Tinggal kita bagaimana mengambil manfaat di majelis ini untuk dakwah ya Allah. Karena itu mari kita perbaiki niat kita masing-masing. Antum yang hadir peserta khususnya, niatkan di 1-2 hari ini Anda habiskan waktu untuk mempelajari suatu hal, apapun nanti yang dibahas semuanya manfaat demi membela agama Nabi Muhammad, demi menggembirakan hati Rasulullah. Sudah banyak Rasulullah dikecewakan oleh umatnya dengan maksiat-maksiat, dengan kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di dunia maya. Berapa banyak mata memandang hal yang tidak bagus, berapa banyak telinga mendengarkan hal-hal yang tak bagus. Kalau dua ini pandangan dan pendengaran tidak dijaga, maka tidak akan mungkin orang itu akan jadi baik. Mari kita niatkan menggembirakan hati Nabi Muhammad dengan kita lihatkan nanti di dunia maya hal yang bagus, kita dengarkan anak-anak dan saudara kita hal yang bagus. Kalau Nabi gembira, dan tidak ada yang bisa menggembirakan Nabi seperti dakwah ila Allah. Al-Habib Ali Habsyi Syaikh Mulk mengatakan, "Ma yufarriqu qalban Nabi mislu ta'allum ilmi wa ta'limi." Tidak ada yang bisa menggembirakan hati Nabi. Anda sholat Nabi gembira, Anda baca Quran Nabi gembira, Anda haji, umrah, puasa Nabi gembira, tapi Nabi sangat gembira kalau Anda berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak ini tugas Nabi Muhammad. Dengan apa? Dengan apa yang Anda bisa? Gak harus ceramah, gak harus buka pondok, Anda bisa membantu. Ya. Saya jadi ngomong, Pak, Anda ini bisa berperan, dakwahnya sangat besar. Besar sekali peran beliau ini dalam dakwah kalau mau bekerja sama. Banyak yang bisa dilakukan oleh para ulama lewat beliau. Alangkah indahnya kerjasama ini. Mudah-mudahan Allah merahmati kita bersama, Allah memberkati kita bersama. Sekali lagi atas nama Majelis Muassalah, saya sangat berterima kasih kepada Pak Novi, kepada Pak Gatot dan beserta krunya yang sudah suka rela untuk membantu, kepada Habib Hasan jazakallahu khair, kepada LMI, kepada Ustaz Ahmad, kepada Syekh Bed, kepada semua para kiai yang mendukung acara ini. Mudah-mudahan ini diterima oleh Allah. Mungkin bisa jadi kalau kita ikhlas, ini yang bisa nanti membawa kita untuk membuat hati Nabi Muhammad dan bisa Nabi Muhammad tersenyum kepada kita. Dan kita duduk memikirkan dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian niat kita disambungkan kepada niat guru-guru kita, Al-Habib Umar, Habib Saleh, Al-Habib Zaid bin Smith, beliau yang masih hidup dan yang sudah meninggalkan dunia, Al-Habib Qadir Ahmad, Habib Hasan Syafii, dan para awliya-awliya yang lain, dan awliya yang ada di Banyuwangi ini khususnya, Habib Hadiah dan yang lain, semua perhatian dengan agama Nabi Muhammad. Kita mohon kepada Allah barokah mereka yang masih hidup atau yang hidup di alam barzahnya. Allah memberkati majelis ini, Allah merahmati majelis ini, Allah memberi pertolongan di majelis ini. Tidak ada yang hadir kecuali mendapat pandangan dari awliya salihin, kecuali mendapat doa dari awliya salihin. Tidak ada yang hadir kecuali mendapat barokah Nabi Muhammad SAW. Keluar dari majelis ini, hati kita semakin bersih, hubungan kita dengan Nabi semakin kuat, hubungan kita dengan awliya semakin bagus, hubungan kita dengan Allah semakin khusyuk. Keluar dari majelis ini, tumbuh semangat untuk menghabiskan sisa waktu membela agama Nabi Muhammad SAW, sehingga kita masuk dalam kategori wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang yang beruntung. Ya Allah, jadikan kami orang yang beruntung, jadikan kami orang yang mulia, jadikan kami orang yang bahagia di dunia dan akhirat dengan menghabiskan waktu, pikiran dan semuanya untuk agama Nabi Muhammad SAW. Berkati teman-teman ya Allah, berkati mereka yang sudah hadir, berkati mereka yang sudah berbuat, berkati mereka yang sudah menyempatkan waktunya, mengeluarkan biaya, tenaganya untuk acara
semuanya kepada Kamu. Engkau yang pandai membalas, Engkau yang pandai memberkati. Berkati semua, jadikan acara barokah acara ini untuk kita, kembali kepada kita, kembali kepada anak-anak kita, kembali kepada keluarga kita, kepada santri kita, dan kembali kepada umat Nabi Muhammad SAW. Usaha yang diberikan teman-teman dan para guru kami mudah-mudahan menjadi farajatul ummah, menjadi membuka untuk umat Nabi Muhammad SAW. Ya Hawwil al-ahwal, hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Ya Allah, kalau saat ini nampak kemaksiatan di mana-mana, kami mohon dengan pertolongan-Mu dan rahmat Nabi-Mu dan barokah para awliya sholihin, ubahlah ya Allah keadaan ini menjadi keadaan yang lebih baik. Jadikan kita dan mereka menjadi tangan-tangan Nabi Muhammad SAW di bumi ini, penyebarkan agamanya, sehingga nanti di akhirat kami bisa membanggakan Nabi Muhammad SAW. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Terakhir kami mohon, terimalah apa yang telah kami lakukan, terimalah apa yang menjadi usaha teman-teman kami ya Allah untuk mengabdi di ajaran di syariat Nabi Muhammad SAW. Tanpa Kau terima maka sia-sialah usaha kami. Kami tidak mempunyai niat yang baik, kami tidak mempunyai amal yang baik. Ya Rabbi ma'ana amal fakasbuna kullul zalal. Tapi kami punya Nabi Muhammad, kami punya guru-guru kami yang mulia di sisi-Mu ya Allah. Jadikan niat ini, niat mereka, pekerjaan ini mansub ke pekerjaan mereka, sehingga mempunyai ridha dari-Mu. Terimalah apa yang telah kami dan teman-teman lakukan ya Allah. Wa alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ala hadhihi wa la wa masyayikhuna wa ila hadhihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Dengan ini kita nyatakan acara ketika di Pondok Pesantren Husnul Makmur dibuka dan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dibawakan oleh Al-Mukarram Habib Hashim As-Sikari. Kepada beliau kami aturkan. Dengan selesainya pembacaan doa, maka selesai acara pada pagi hari ini. Kepada para habaib dan kiai dimohon untuk menuju ke dalam dan peserta tetap di tempat. Kami selaku acara mohon maaf apabila ada kesalahan dari tutur kata. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada